Selamat pagi anak-anak. Pada video ini, Ibu akan membahas modul matematika peminatan pertemuan 5. Pada pertemuan ini, kita akan belajar persamaan eksponen bentuk 5 dan bentuk 6. Untuk persamaan eksponen bentuk 7, akan Ibu jelaskan di video selanjutnya. Melalui video ini, Ibu harap kalian bisa lebih mudah untuk memahami. Ya. Untuk persamaan eksponen bentuk 5, bentuk persamaannya Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Kalau kita perhatikan, yang sama adalah bilangan pokoknya atau basisnya, sama-sama Hx. Lalu pangkatnya atau eksponennya yang kiri Fx, yang kanan Gx. Nah, persamaan eksponen bentuk 5 ini, Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx, ada 4 kemungkinan yang bisa menjadi solusi atau himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Pertama, kita samakan pangkat kanan atau Fx-nya dengan pangkat kiri atau Gx-nya. Ya, berarti Fx sama dengan Gx. Dari situ kita dapat nilai X-nya. Lalu yang kedua, basisnya atau bilangan pokoknya kita sama denganin 1. Kita dapat nilai X. Yang ketiga, basisnya atau bilangan pokoknya kita sama denganin min 1. Kita dapat nilai X. Tapi di sini ada syaratnya. Syaratnya harus kita cek dulu apakah min 1 pangkat Fx sama dengan min 1 pangkat Gx. Jadi kalau kita sudah ketemu X-nya, kita substitusi ke dalam Fx dan juga ke dalam Gx. Lalu kita cek apakah kalau min 1 dipangkatin Fx sama dengan min 1 pangkat Gx. Kalau sama berarti memenuhi persamaan, ya. Berarti merupakan penyelesaiannya. Kalau tidak memenuhi, berarti X ini bukan merupakan penyelesaian. Lalu yang keempat, basisnya atau bilangan pokoknya kita sama denganin 0. Lalu ada syaratnya juga, keduanya harus bernilai positif, ya. Fx ketika kita substitusi X-nya ke dalam Fx dan juga Gx, keduanya harus bernilai positif. Kalau ada salah satu atau keduanya yang tidak bernilai positif, maka X bukan merupakan penyelesaian. Ya. Jadi pertama tadi pangkatnya disamakan. Lalu bilangan pokoknya atau basisnya disama denganin 1. Basisnya disama denganin min 1 dengan syarat min 1 pangkat Fx sama dengan min 1 pangkat Gx. Lalu basisnya disama denganin 0 dengan syarat X ketika disubstitusi ke dalam Fx maupun Gx keduanya positif. Nah, kita lihat contoh soal. Himpunan penyelesaian dari 2x kurang 3 pangkat x kuadrat dikurang 2x sama dengan 2x kurang 3 pangkat x tambah 4. Berarti x-nya ini 2x kurang 3. Lalu fx-nya x kuadrat dikurang 2x. Lalu gx-nya x ditambah 4. Lalu kita cari kemungkinan pertama, yaitu pangkatnya disamakan. X kuadrat dikurang 2x sama dengan x ditambah 4. X kuadrat dikurang x, x-nya pindah ke kiri jadi min x, 4 pindah ke kiri jadi min 4, sama dengan 0. Berarti x kuadrat min 2x kurang x dapat min 3x dikurang 4 sama dengan 0. Baru kita faktorkan. X tambah 1 dikali x kurang 4. Ya. Itu berarti X tambah 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1. Atau X kurang 4 sama dengan 0, X sama dengan 4, ya. Itu kemungkinan pertama, kita mendapat 2 nilai X. Kemungkinan kedua, bilangan
pokoknya atau basisnya kita sama denganin 1 ya. Bilangan pokoknya tadi 2x dikurang 4 sama dengan 1. Itu berarti 2x dikurang 3, 1 pindah ke kiri jadi negatif 1, sama dengan 0. 2x min 3 dikurang 1 min 4, berarti 2x sama dengan 4. Atau ini bisa aja langsung kayak gini, 2x sama dengan 1 plus 3. Jadi 2x sama dengan 4, X sama dengan 4 bagi 2, 2. Atau mau kayak gini juga nggak apa-apa. Berarti kita sudah mendapat X-nya dari kemungkinan kedua. Lalu kemungkinan ketiga, Hx-nya sama dengan negatif 1 ya, dengan syarat min 1 pangkat Fx sama dengan min 1 pangkat Gx ya. Hx-nya tadi 2x dikurang 3 sama dengan min 1. Berarti 2x sama dengan min 1, min 3 pindah ke kanan jadi positif 3, 2x sama dengan 2. Itu berarti x sama dengan 2 dibagi 2 dapat 1. Kita cek apakah betul penyelesaiannya x sama dengan 1. Kita uji masuk ya. X sama dengan 1 kita uji ke fx ya. Fx-nya tadi x kuadrat dikurang 2x. Jadi setiap x di sini kita ganti dengan 1. Jadi didapat 1 pangkat 2 dikurang 2 kali 1 sama dengan 1 dikurang 2 sama dengan min 1. Lalu x kurang 1 kita substitusi juga ke gx-nya. Nah, jadi setiap x kita ganti dengan 1. Berarti 1 ditambah 5 dapat 5. Nah, kita lihat apakah min 1 pangkat fx sama dengan min 1 pangkat gx. Min 1 pangkat fx, tadi fx-nya dapat min 1 ya. Lalu gx-nya dapat 5. Min 1 pangkat min 1 dapat min 1 ya. Min 1 pangkat 5 dapat min 1. Nah, kalau pangkatnya ganjil ya, kalau pangkatnya ganjil pasti hasilnya negatif ya. Lalu kita mendapatkan penyelesaiannya yaitu x sama dengan 1. Berarti x yang tadi di atas itu memenuhi persamaan, merupakan penyelesaian ya. Lalu kemungkinan keempat adalah basisnya sama dengan 0 dengan syarat ketika kita substitusi x-nya nanti ke dalam fx dan gx hasilnya harus positif dua-duanya. Nah, mari kita lihat 2x kurang 3 sama dengan 0. 2x sama dengan 3, x sama dengan 3 per 2. Ya, kita coba masukkan ke dalam fx-nya ya. Nah, tadi fx-nya x kuadrat dikurang 2x ya. Jadi setiap x di sini kita ganti dengan 3 per 2. Setelah kita masukkan 3 per 2 pangkat 2 dikurang 2 kali 3 per 2 sama dengan 3 per 2 pangkat 2 berarti 3 kali 3, 9, 2 kali 2, 4 dikurang 2 kali 3 per 2. Kalau ini bisa kita langsung coret sehingga kita dapat 3 ya. Kita samakan penyebutnya 9 per 4 dikurang 12 per 4 ya. Ini kan sama aja 3 per 1 toh. Kita bawa kali 4, di atas juga dikali 4, jadi 12 per 4. Jadi 9 dikurang 12 dapat min 3 per 4. Min 3 per 4 ini kurang dari 0 ya. Kalau kurang dari 0 berarti ini pasti sudah tidak memenuhi ya. Tapi kita cek saja. Kalau dia x-nya sama dengan 3 per 2, kita substitusi ke gx, apakah memenuhi? Berarti setiap x di gx kita ganti dengan 3 per 2. Berarti 3 per 2 ditambah 4 sama dengan 3 per 2 ditambah 4 itu, ini kita samakan penyebutnya jadi 8 per 2. Berarti 3 ditambah 8 dapat 11. 11 per 2 ini lebih dari 0. Berarti ini positif ya. Positif. Tapi tadi syaratnya keduanya harus positif, fx maupun gx harus positif ya. Karena keduanya tidak positif, hanya salah satu, itu berarti x sama dengan 3 per 2 bukan merupakan penyelesaian.
Sehingga himpunan penyelesaiannya hanya -1, 1, 2, dan 4 ya. Nih, -1, 1, 2, 4 ya. -2/3, 3/2 itu bukan merupakan penyelesaian. Nah, gampang ya. Ya, kalau kalian merasa videonya terlalu kecepatan, Ibu terlalu kecepatan ngomongnya, kalian bisa ulang berkali-kali ya sampai paham ya, pasti bisa kok. Oke, di sini ada latihan soal. Nah, ini bisa kalian kerjakan sendiri ya. Ini X kurang 1 ya, kita lihat dulu ya. X kurang 1 pangkat X kurang 2 sama dengan X kurang 1 pangkat 2X kurang 1. Itu berarti HX-nya X kurang 1, Fx-nya X kurang 2, Gx-nya 2X kurang 1. Kalau nomor 2, HX-nya 2X kurang 5, Fx-nya 4X tambah 3, Gx-nya 2X kurang 7. Kalau nomor 3, HX-nya 3X tambah 2, Fx-nya 3X tambah 1, Gx-nya 2X ditambah 3. Itu ya, Ibu pikir pasti bisa lah ya. Kalau kalian perhatikan contohnya tadi, kalau di contoh, ini kan ada persamaan kuadrat ya. Ada variabelnya ada yang pangkat 2 ya, X pangkat 2, sedangkan kalau kita perhatikan di latihan ya, latihan soal ini tidak ada yang pangkat 2. Itu berarti kalau dia tidak ada pangkat 2 ya tidak usah difaktorkan ya, karena kemarin Ibu lihat ada yang seperti itu. Bu, ini bagaimana cara memfaktorkannya ya, padahal kalau memang dia bukan persamaan kuadrat dia tidak perlu difaktorkan. Misalkan ini ya, nomor 1 kita kerjakan X kurang 2 ya, ini kemungkinan pertama ya, pangkatnya kita samakan, X kurang 2 sama dengan 2X dikurang 1. Itu berarti X dikurang 2X sama dengan -1 plus 2. Berarti min X sama dengan sama dengan 1 ya. -1 tambah 2, 1. Berarti X sama dengan -1. Itu ya. Tidak perlu pusing, Bu, ini bagaimana cara memfaktorkannya ya. Kalau begini ya tidak perlu faktorkan, hanya pindah ruas saja. Begitu ya. Silakan nanti dikerjakan aktivitasnya. Kita akan lanjut ke persamaan eksponen bentuk 6 ya. Bentuknya adalah Fx pangkat Gx sama dengan Gx pangkat Hx ya. Ini hanya dua kemungkinan ya. Yang pertama, kita sama denganin pangkatnya sama dengan 0 ya, sehingga kita dapat nilai X-nya ya. Lalu yang kedua, bilangan pokoknya atau basis kanan kita samakan dengan basis kiri ya, kita dapat nilai X ya. Pangkatnya kita sama dengan 0, basis kanan sama dengan basis kiri ya. Kita lihat contoh soal nih, himpunan penyelesaian dari 3X kurang 2 pangkat X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan X tambah 4 pangkat X kurang 2 dikurang 5X ditambah 6 ya. Jadi ini sama-sama HX ya, pangkatnya sama. Fx-nya yang ini 3X kurang 2, Gx-nya X ditambah 4. Pertama tadi, solusi pertama, pangkatnya kita sama denganin 0 ya. Pangkatnya tadi X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 ya. Kita faktorkan sehingga kita ketemu X kurang 2 dikali X kurang 3 sama dengan 0. X kurang 2 sama dengan 0, itu berarti X sama dengan 2 ya. Ini kadang banyak yang salah, langsung seperti ini, X kurang 2 berarti X sama dengan -2 ya, padahal kan kayak gini ya, X kurang 2 sama dengan 0, itu berarti X nya sama dengan -2. X kurang 3
sama dengan 0 ya. Kadang ada yang langsung X sama dengan 3. Min 3. Ini salah ya. Yang benar X sama dengan 3-nya pindah ruas ke kanan jadi positif 3 ya. Oke, itu solusi pertama. Solusi kedua, fx-nya kita sama denganin gx ya. Basis kiri kita sama denganin basis kanan. Basis kirinya tadi 3x kurang 2. Basis kanannya x ditambah 4. 3x, x-nya pindah ke kiri jadi min x sama dengan 4. Min 2 pindah ke kanan jadi plus 2. Jadi 3x kurang x dapat 2x sama dengan 6. X sama dengan 6 per 2. Sehingga x-nya sama dengan 3. Sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 2,3. Nah, sekarang latihan soal ya. Ini sama saja ya, seperti contoh yang Ibu sudah jelaskan di atas. Nah, kalau ini pangkatnya tidak ada yang pangkat 2, tidak ada variabelnya yang pangkat 2, tapi bilangan pokoknya atau basisnya yang pangkat 2. Ya sama saja. Pertama, pangkatnya kita sama denganin 0, lalu yang kedua, basis kanan kita sama denganin dengan basis kiri. Begitu ya, nanti silakan dikerjakan. Kalaupun ada pertanyaan, silakan hubungi Ibu Vera. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Ibu harap kalian banyak berlatih, banyak mengerjakan soal. Nah, kalau kalian terus berlatih pasti bisa kok ya. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.